Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Di video kali ini saya ingin menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu termokimia part 1, di mana dalam video tersebut saya sudah menjelaskan tentang bagaimana menuliskan persamaan termokimia berdasarkan jenis reaksi termokimianya. Bagi yang belum memahami, silahkan dilihat kembali videonya. Linknya akan saya sertakan di deskripsi, karena pemahaman terhadap materi tersebut merupakan dasar untuk memahami apa yang akan saya jelaskan di video kali ini. Dan di video pada termokimia part 1 kemarin sudah saya jelaskan tentang pengertian perubahan entalpi reaksi, maka di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam atau jenis perubahan entalpi reaksi. Berdasarkan macam reaksi atau perubahan kimia yang terjadi, maka perubahan entalpi standar suatu reaksi atau perubahan entalpi dilambangkan dengan delta H, sehingga delta H standar. Maka dibedakan beberapa macam perubahan entalpi standar. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF standar. Yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD standar. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau disimbolkan dengan delta HC standar. Yang keempat, perubahan entalpi pencairan standar atau delta HL standar. Baiklah, saya akan mulai dengan jenis perubahan entalpi yang pertama, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi standar pembentukan atau perubahan entalpi pembentukan standar ini yang disimbolkan dengan delta HF standar adalah perubahan entalpi standar pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi yang dibentuk adalah 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Dalam keadaan standar berarti diukur pada keadaan 1 atmosfer tekanannya dan suhunya adalah 25 derajat Celcius. Yang perlu diingat adalah pada persamaan reaksinya nanti zat yang dibentuk harus dalam keadaan 1 mol senyawa. Perubahan entalpi standar pembentukan dinyatakan dengan lambang delta HF standar ini untuk digunakan dalam bentuk senyawa. Harga delta HF standar untuk unsur-unsur bebas nilainya adalah 0. Selanjutnya kita lihat contoh dari pernyataan tentang pengertian perubahan entalpi pembentukan standar ini. Misalkan ada soalnya di sini, diketahui entalpi pembentukan standar air sebesar minus 275 kJ. Maka persamaan termokimianya adalah seperti ini. Karena tadi adalah pembentukan air, berarti senyawa yang dibentuk adalah H2O. Jadi dalam persamaan reaksinya itu, setelah tanda panah haruslah ada rumus kimia H2O. Jadi yang namanya membentuk artinya menghasilkan. Posisi menghasilkan berarti adalah pada posisi di ruas kanan. Jadi airnya, yaitu rumus kimianya H2O, posisinya berada di ruas kanan. Nah, yang membentuk adalah unsur-unsur dari senyawa itu sendiri, yaitu senyawanya adalah H dan O. Maka unsurnya adalah H2 dan O2. Ini berada pada ruas sebelah kiri, yaitu pada bagian reaktan atau zat yang bereaksi. Jadi dalam keadaan molekul diatomik, hidrogen itu H2 dan oksigen juga adalah O2. Maka persamaan reaksinya seperti ini. H2 plus O2 menghasilkan H2O. Dan di depan O2 ini kita taruh angka 1/2. Ini adalah koefisien dari O2 untuk menyamakan jumlah O yang ada di ruas kanan. Sehingga jumlahnya sama-sama dengan 1. Mengapa di sini kita taruh 1/2? Bukan di sini yang kita samakan jadi 2, agar di ruas kiri ada 2 oksigen dan di ruas kanan menjadi 2 oksigennya. Nah, kita tidak menuliskan angka 2 di sini untuk menyetarakannya karena dalam
reaksi pembentukan standar untuk delta HF-nya sebesar minus 275 kJ itu, jumlah mol zat senyawa yang dibentuk haruslah dalam keadaan 1 mol. Jadi koefisiennya di sini haruslah 1. Sehingga jumlah O yang diminta seharusnya di sini adalah 1 buah. Maka O yang di sebelah ruas kiri ini yang jumlahnya 2 buah inilah yang harus kita jadikan supaya jumlahnya sama dengan 1. Inilah persamaan termokimia dari pembentukan standar untuk air dengan delta HF-nya minus 275 kJ per mol. Kemudian soal yang kedua, ada diketahui suatu soal dengan persamaan reaksi adalah 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O dengan kalau reaksinya adalah plus 571,7 kJ. Jadi persamaan reaksinya ini tidak dituliskan delta H-nya tapi nilainya masuk ke dalam persamaan reaksinya. Apa maknanya? Kalau kita rubah dalam persamaan reaksinya ini menjadi bentuk yang lain, ini akan menjadi seperti ini. Jadi delta H-nya akan berubah jadi minus 571,7 kJ. Jadi sama-sama ini maksudnya adalah persamaan termokimia dalam bentuk yang berbeda dan jenisnya adalah sama jenis reaksinya. Jenis reaksi termokimianya adalah reaksi eksoterm. Maknanya adalah bahwa kalau reaksi yang dilepaskan pada reaksi tersebut sebesar 571,7 kJ. Kemudian delta H reaksinya adalah minus 571,7 kJ. Jadi sini tadi perubahan entalpinya, ya perubahan reaksi entalpi reaksinya adalah minus 571,7 kJ. Nah, untuk kalor pembentukan H2O berarti plus 571,7 dibagi 2 karena untuk pembentukannya dalam 1 molnya artinya ini harus dibagi 2 karena di koefisiennya sini zat yang dibentuk adalah 2 mol karena ada koefisien 2. Nah, setelah kita dapatkan berarti delta HF standar dari H2O ini akan bernilai minus 285,85 kJ per mol. Jadi nilai delta HF yang ada itu diperoleh dari membagi 2 nilai delta H reaksi yang ada di sini. Karena di depan koefisien H2O ini adalah ada angka 2, sedangkan delta HF itu haruslah 1 mol. Ya, delta HF standar itu haruslah dalam jumlah 1 mol. Sehingga nilai delta H-nya ini pun harus kita bagi 2. Jenis perubahan entalpi reaksi yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD standar. Perubahan entalpi standar penguraian atau perubahan entalpi penguraian standar ini merupakan perubahan entalpi yang standar untuk penguraian suatu senyawa dari 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi dalam persamaan reaksinya adalah ada 1 mol senyawa yang terurai menjadi unsur-unsurnya dan nilai delta H yang dihasilkan jika diukur pada keadaan standar 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius, maka nilai delta H-nya adalah delta HD standar. Kemudian menurut Marcus de Laplace merumuskan bahwa jumlah kalor yang dilepaskan pada pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan pada penguraian senyawa tersebut menjadi unsur-unsurnya. Jadi untuk reaksi pembentukan H2O misalkan ditulis sebagai berikut, yaitu 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Entalpi reaksinya adalah minus 300 kJ. Maka reaksi penguraian air dari reaksi pembentukan tersebut dapat ditulis menjadi 2H2O, kemudian menghasilkan atau terurai menjadi 2H2 plus O2, dan nilai delta H-nya menjadi plus 300 kJ.
Di sini bisa dilihat bahwa perubahan entalpi dari reaksi penguraian itu nilainya kebalikan dari nilai perubahan entalpi pembentukan. Maknanya adalah bahwa yang pertama, kalau reaksinya adalah minus 300 kJ, kemudian perubahan entalpi reaksi untuk reaksi penguraian tersebut adalah 300 kJ, dan untuk 1 mol H2O maka kalor penguraiannya adalah 300 dibagi 2, karena di dalam koefisien untuk persamaan reaksinya yang tertulis di sana ada angka 2. Jadi di depan H2O ini ada angka 2, berarti koefisiennya 2. Di sini diperlukan entalpi reaksinya adalah plus 300 kJ. Nah, kalau untuk penguraian 1 mol berarti nilai tersebut atau plus 300 ini kita bagi dengan 2. Sehingga didapatlah plus 150 kJ per mol. Nah, nilai ini adalah nilai delta HD penguraian standar H2O. Jadi, perubahan entalpi penguraian standar H2O atau delta HD standar H2O bisa kita dapat dengan membagi perubahan entalpi yang tertulis pada reaksi ini, yaitu 300 kJ ini, dibagi dengan 2. Karena untuk perubahan entalpi penguraian yang standar, rumus di dalam persamaan reaksi kimianya itu, senyawa yang terurai itu haruslah berjumlah 1 mol. Dan persamaan reaksinya menjadi seperti ini. H2O terurai menjadi H2 dan setengah O2, di mana perubahan entalpi penguraian standarnya adalah plus 150 kJ per mol. Untuk jenis perubahan entalpi yang ketiga, di sini kita lihat adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau disimbolkan dengan delta H C standar. Perubahan entalpi pembakaran standar ini adalah perubahan entalpi standar atau pada keadaan standar untuk reaksi pembakaran sempurna 1 mol zat. Keadaan standar itu adalah keadaan yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jadi persamaan reaksinya merupakan persamaan reaksi pembakaran di mana zatnya dalam keadaan 1 mol yang dibakar dalam reaksinya. Bisa kita lihat contohnya seperti persamaan reaksi berikut ini. Ada persamaan reaksi pembakaran dari gas metana atau CH4. Jadi dibakar berarti ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Maka delta H dari reaksi ini adalah delta HC atau perubahan entalpi pembakaran standar. Jadi di sini 1 mol karena tidak ada koefisien yang lain atau tidak ada angka, berarti koefisiennya adalah 1, menunjukkan CH4-nya adalah 1 mol. Maka persamaan reaksi ini sekali lagi merupakan persamaan reaksi pembakaran standar atau delta H-nya nanti dituliskan delta HC standar. Nah, nilainya berarti minus 350 kJ per mol. Persamaan reaksi ini merupakan persamaan reaksi eksotem karena nilainya adalah minus atau delta H-nya bernilai kurang daripada 0. Dan apabila persamaan ini kita rubah menjadi persamaan bentuk lain seperti yang sudah saya jelaskan di video materi termokimia part 1 itu, bahwa jenis persamaan reaksi termokimia yang eksotem ini berubah bisa menjadi seperti ini. Nah, kesimpulannya ya di persamaan ini adalah bahwa delta HC standar untuk reaksi pembakaran metana ini nilainya adalah minus 350 kJ per mol, dan kalau reaksinya adalah plus 350 kJ per mol. Kemudian kita lihat perubahan entalpi yang lainnya.
Sini ada perubahan entalpi pencairan standar atau delta HL standar. Perubahan entalpi standar untuk reaksi pencairan ini adalah perubahan entalpi standar di mana reaksinya adalah reaksi pada pencairan 1 mol zat dalam fase padat menjadi zat dalam fase cair pada titik leburnya. Jadi contoh persamaan reaksinya adalah reaksi peleburan es. Es merupakan wujud padat dari air menjadi air atau H2O yang wujudnya cair. Jadi di sini rumus kimianya adalah rumus kimia air yaitu H2O, sama di sini H2O tetapi dalam wujud yang berbeda. Wujud es artinya H2O dalam fase padat. Di sini lambangnya es. Kemudian berubah menjadi air dalam fase cair atau wujud cair, lambangnya adalah L. Minus 36,4 kJ. Ini persamaan reaksi jenis termokimia yang termasuk jenis reaksi endoterm. Jadi kalau ini persamaan reaksinya nanti kita perlihatkan delta H-nya atau perubahan entalpinya, maka delta H-nya akan berharga plus 36,4 kJ. Inilah contoh persamaan reaksi entalpi pencairan standar, ya, perubahan entalpi pencairan standar. Dalam persamaannya di sini dari bentuk padat menjadi cair, kemudian 1 mol di dalam persamaan reaksinya koefisien H2O yang berubah menjadi cair ini, dari padat menjadi cair ini, sini tidak ada angka berarti 1, berarti koefisiennya 1 ini menunjukkan zatnya dalam jumlah 1 mol. Nah, makna dari persamaan reaksi ini juga bisa kita artikan bahwa kalau reaksi dari perubahan H2O dari padat menjadi cair pada persamaan reaksi ini adalah minus 36,4 kJ dan perubahan entalpi reaksinya berarti positif atau plus 36,4 kJ. Karena ini kemudian merupakan persamaan reaksi pencairan dari padat menjadi cair dan zat yang di sini yang dicairkan dalam keadaan 1 mol, maka delta H yang dihasilkan ini juga merupakan delta HL standar. Sekarang kita lihat contoh soal. Di sini ada soal beberapa reaksi kimia yang disediakan. Beberapa reaksi termokimia, ada 4 buah persamaan reaksinya. Yang pertama adalah Mg plus O2 menghasilkan MgO, delta H-nya minus PKJ. Kemudian yang kedua ada N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Delta H-nya adalah minus KJ. Yang ketiga 2NO2 terurai menjadi N2 plus H2, delta H-nya min RKJ, dan yang keempat ada H2S, menghasilkan H2 dan S, delta H-nya adalah min SKJ. Pertanyaannya adalah, jelaskan jenis perubahan entalpi untuk masing-masing reaksi tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita lihat dulu untuk soal yang pertama. Persamaan reaksinya adalah Mg plus O2 menghasilkan MgO, delta H-nya adalah minus PKJ atau kilojoule. Nah, jadi apa makna dari persamaan ini? Jenis perubahan entalpi apa yang ada dalam persamaan reaksi nomor 1 ini? Kalau dilihat dari jenisnya, dari persamaan reaksinya itu ada unsur-unsur yang membentuk menjadi senyawa. Jadi dari unsur Mg dan unsur oksigen
bereaksi menghasilkan MgO, berarti MgO ini adalah senyawa. Maka jenis reaksinya ini adalah reaksi pembentukan. Nah, maka delta H-nya pada reaksi ini adalah delta H pembentukan atau delta HF, dan karena MgO-nya yang dibentuk hanya 1 mol, jadi karena MgO yang dibentuk hanya 1 mol, maka delta H pada persamaan reaksi ini merupakan delta HF standar. Jadi entalpi atau perubahan entalpi reaksi pada persamaan reaksi yang pertama ini merupakan nilai perubahan entalpi pembentukan standar, karena senyawa yang dibentuk adalah senyawa yang jumlahnya hanya 1 mol. Dari mana tahu 1 mol? Dari di sini di depan MgO tidak ada angka, berarti koefisiennya adalah 1. Itu menunjukkan bahwa jumlah mol yang dibentuk untuk senyawa MgO adalah 1 mol. Jadi kesimpulannya bahwa jenis perubahan entalpi untuk reaksi yang pertama ini adalah perubahan entalpi pembentukan standar, karena persamaannya memenuhi persamaan reaksi pembentukan, karena dari unsur-unsur membentuk menjadi senyawa. Untuk yang nomor 2, kita lihat persamaan reaksinya kembali. Di sini ada persamaan reaksi N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3, di mana delta H-nya adalah minus kilojoule. Jadi jenis perubahan entalpi ini, perubahan entalpi yang seperti apa? Kalau dilihat, persamaan reaksinya di sini dari unsur-unsur kemudian berubah menjadi senyawa. Jadi unsurnya N dan H berubah menjadi NH3, ini adalah bentuk senyawa. Tetapi di persamaan reaksi ini, di depan senyawa yang dibentuk ada koefisien 2, jadi tidak 1. Maka jenis perubahan entalpi yang ada di sini adalah perubahan entalpi pembentukan tetapi tidak dalam keadaan standar. Jadi delta H-nya merupakan delta H reaksi biasa, perubahan entalpi reaksi biasa, bukan perubahan entalpi reaksi pembentukan standar. Karena yang dibentuk bukan 1 mol zat. Jadi di sini zat yang dibentuk adalah 2 mol. Sehingga delta H di sini, perubahan entalpi di sini adalah bukan perubahan entalpi pembentukan standar, melainkan perubahan entalpi pembentukan reaksi NH3. Nah, kalau kita mau mencari perubahan entalpi pembentukan standarnya nanti seperti apa, maka persamaan reaksi yang ada ini, agar menjadi delta H-nya menjadi delta HF pembentukan standar, maka persamaan reaksinya ini semuanya dibagi dengan 2 agar NH3-nya ini menjadi 1. Koefisiennya jadi 1, karena di sini angka 2 berarti semuanya harus dibagi 2. Nah, hasilnya di sini adalah yang persamaan reaksinya sudah saya tuliskan di sini. N2 koefisiennya 1 dibagi 2 jadi 1/2. Kemudian di sini ada koefisiennya 3 di depan H2. Karena dibagi 2 menjadi 3/2 H2. Dan di depan koefisien NH3 tadi ada angka 2, maka karena dibagi 2 berarti di sini jadi 1, atau koefisiennya karena 1 tidak kita tulis. Nah, bentuk persamaan reaksi termokimia yang ini, yang sudah kita bagi 2 tadi, persamaan reaksinya menjadi persamaan reaksi pembentukan standar, dan delta H-nya adalah delta HF standar, atau perubahan entalpi pembentukan standar, di mana nilainya menjadi minus Q/2. Jadi nilai Q-nya tadi di dalam persamaan yang pertama itu nanti kita bagi dengan 2. Itulah harga perubahan entalpi pembentukan standar untuk persamaan reaksi pembentukan NH3.
Kita teruskan untuk persamaan reaksi yang ketiga dan keempat. Persamaan reaksi yang ketiga tadi adalah 2NO, kemudian menjadi N2 dan H2, delta H-nya adalah minus RKJ. Kemudian nomor 4 adalah H2S menjadi H2 plus S, delta H-nya adalah minus SKJ. Persamaan reaksi tersebut merupakan jenis perubahan entalpi seperti apa tadi? Kita lihat, yang pertama tadi sudah dibahas, kemudian yang ketiga ini ada NO menjadi N2 plus H2, di mana persamaan reaksi di depan NO itu ada koefisien 2, maka delta H reaksinya tadi di sini bukan merupakan dalam keadaan standar, karena di depan persamaan reaksi, di depan senyawanya tadi, NO itu ada angka 2. Jadi ada koefisien 2 di depan senyawa NO, maka delta H-nya ini bukan dalam keadaan standar. Dan jenis reaksinya ini adalah reaksi penguraian, karena dalam pengertian reaksi penguraian berarti dari suatu senyawa berubah menjadi unsur-unsur pembentuknya. Bisa dilihat di sini NO adalah bentuk senyawa terurai menjadi gas pembentuknya, yaitu N2 dan H2. Jadi persamaannya adalah persamaan reaksi penguraian. Namun di sini bukan penguraian standar atau delta HD standar, karena NO yang terurai tidak dalam keadaan 1 mol. Untuk persamaan reaksi yang keempat, H2S menjadi H2 dan S. Jadi persamaannya di sini kembali kita lihat, persamaan reaksinya adalah jenis penguraian. Di senyawanya adalah H2S menghasilkan H2 dan S. Ini unsur-unsur pembentuk dari H2S. Di depan H2S tidak ada angka, berarti di sini koefisiennya 1. Artinya H2S yang terurai adalah 1 mol. Maka delta H di sini, perubahan entalpi yang nilainya sama dengan min SKJ ini merupakan delta H yang sama dengan delta H di standar. Jadi perubahan entalpi delta H di persamaan ini adalah perubahan entalpi penguraian standar. Soal yang lain bisa dilihat seperti ini. Misalkan diketahui perubahan entalpi pembentukan standar untuk CO adalah minus 25 kcal per mol. Bagaimanakah persamaan termokimia untuk perubahan entalpi penguraian standar dari CO? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita lihat. Yang pertama kita buatkan dulu persamaan reaksi pembentukan standar dengan nilai delta HF standar untuk CO itu adalah minus 25 kcal per mol. Karena reaksinya adalah pembentukan, berarti zat yang dibentuk nanti di sebelah nada panah adalah CO, dan zat-zat yang bereaksi adalah C dan O. Sehingga persamaan reaksinya bisa kita tulis seperti ini. C plus O2 menghasilkan CO. Di dalam persamaan reaksi ini, O adalah dalam bentuk molekul diatomik atau O2. Jadi tidak ditulis O saja, karena dalam keadaan fase gasnya O itu merupakan bentuk gas yang berbentuk molekul diatom, jadi harus ditulis O2. Kemudian dalam persamaan reaksi ini, karena di sana pembentukannya standar, delta HF-nya, artinya CO yang dibentuk haruslah dalam keadaan 1 mol atau koefisiennya di sini 1, sehingga penyetaraannya nanti menghasilkan bentuk seperti ini. Artinya O2-nya agar sama dengan jumlah O yang di sini, O di sebelah ruas kanan ini, di CO ini O-nya hanya 1 buah,
maka O yang ada dalam persamaan di bagian ruas kiri yang tadinya jumlahnya O-nya 2 buah, harus kita jadikan jumlahnya jadi 1 juga agar sama dengan di ruas kanannya, dengan cara mengalihkan dengan satu bilangan yang akan jadi koefisien, kita tulis di depan O2 ini, sehingga nilainya nanti akan sama dengan 1. Oleh karena itu, bilangan itu adalah 1/2. Karena kalau 1/2 ini kita kali dengan 2, maka nilainya di sini nanti akan sama dengan 1. Jadi jumlah O akhirnya setara sebanyak 1 buah sama dengan O yang ada di sebelah ruas kanan. Nah, inilah persamaan reaksi pembentukan standar untuk CO. Sekali lagi, di koefisien di depan CO ini haruslah 1. Jadi kita tidak menyamakan O-nya menjadi 2 sehingga nanti di sini dikali 2. Jadi yang kita samakan adalah, karena sini harus 1 berarti O-nya harus 1, maka O2 di sini koefisiennya akan kita tambahkan agar jumlahnya menjadi 1. Maka muncullah nanti nilai 1/2 di sini. Ya. Nah, inilah persamaan reaksi pembentukan standar untuk CO. Pertanyaannya adalah bagaimana persamaan reaksi termokimia untuk yang penguraian. Jadi di sini ada delta HD standar. Delta HD artinya penguraian. Nah, ingat bahwa reaksi pembentukan dengan reaksi penguraian itu adalah berkebalikan, artinya kalau diketahui penguraiannya, untuk mencari pembentukannya tinggal kita balik. Persamaan reaksinya akan berubah menjadi seperti ini. Karena ini diuraikan, berarti dari senyawa berubah menjadi unsur-unsur pembentuknya. Karena persamaannya sudah tahu tadi seperti ini, dan nilai delta HF-nya minus 25 kakal per mol, maka persamaan reaksi penguraiannya tinggal kita ubah. CO menjadi C plus setengah O2, dan nilai delta H-nya bukan lagi delta HF, tapi delta HD. Delta HD-nya adalah delta HD standar. Nilainya bukan lagi minus, tapi di sini plus. Jadi plus 25 kakal per mol. Inilah reaksi persamaan termokimia untuk penguraian standar dari CO. Selanjutnya ini ada beberapa soal, silahkan dicoba untuk dikerjakan. Yang pertama adalah bagaimana bentuk persamaan termokimianya jika diketahui perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF standar dari NaCl adalah minus 57,7 kJ per mol. Yang kedua, jika diketahui delta HF standar CH4 sama dengan plus 78,5 kJ per mol, tulislah persamaan reaksi termokimia untuk perubahan entalpi penguraian standar CH4 tersebut, atau delta HD standar dari CH4 tersebut. Yang ketiga, diketahui beberapa persamaan termokimia berikut ini. Ada yang A, yang pertama adalah persamaannya H2 plus Cl2 menghasilkan 2 HCl, perubahan entalpinya adalah minus 184 kJ. Dan yang B adalah C2H6 plus 7/2O2 menghasilkan 2 CO2 plus 3H2O dengan perubahan entalpinya adalah minus 204 kJ. Nah, dari kedua persamaan reaksi yang ada tersebut, tulis dan jelaskan termasuk jenis perubahan entalpi apa reaksi masing-masing. Selamat mencoba. Silahkan ditanyakan jika ada yang masih belum dipahami. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe bagi yang belum, supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.